Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil mata pelajaran fikih kelas 7 semester ganjil. Materi pokok taharah, alokasi waktu 2 kali 40 menit atau 1 kali pertemuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang taharah. Pengertian taharah. Taharah dalam fikih Islam adalah salah satu cara untuk membersihkan atau mensucikan diri dari hadas dan najis, baik berupa hadas besar maupun hadas kecil. Sedangkan menurut syara, taharah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari hadas dan najis menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Macam-macam taharah. A. Bersuci dari hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. B. Bersuci dari najis, yaitu najis mukhafafah, mutawasitah, dan mughallazah. Selanjutnya, macam-macam air. Yang pertama ada air mutlak atau air yang suci dan menyucikan. Air yang demikian boleh diminum dan sah dipakai untuk menyucikan atau membersihkan benda yang lain, yaitu air yang jatuh dari langit atau terbit dari bumi dan masih tetap atau belum berubah keadaannya. Misalnya air hujan, air sumur, air sungai, air danau, air embun, air laut, dan lain sebagainya. Yang kedua ada air mustakmal atau air yang suci tapi tidak mensucikan. Air ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, air yang telah berubah salah satu sifatnya karena bercampur dengan suatu benda yang suci selain dari perubahan tersebut, misalnya air teh, air kopi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, air pohon-pohonan atau air buah-buahan, seperti air yang keluar dari tekukan pohon kayu atau air nira, air kelapa, dan lain sebagainya. Yang kedua, air sedikit kurang dari 2 kulah, sudah terpakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan hukum najis, sedangkan air itu tidak berubah sifatnya dan tidak pula bertambah timbangannya. Yang ketiga ada air mutanajis atau air yang bernajis. Air yang termasuk bagian ini ada 2 macam. Yang pertama, sudah berubah salah satu sifatnya oleh najis. Air ini tidak boleh dipakai lagi, baik airnya sedikit maupun banyak, sebab hukumnya seperti najis. Yang kedua ada air bernajis tetapi tidak berubah salah satu sifatnya. Air ini kalau sedikit berarti kurang dari 2 kulah dan tidak boleh dipakai lagi, bahkan hukumnya sama dengan najis. Yang keempat, ada air musyammas atau air yang makruh. Air musyammas yaitu air yang terjemur oleh matahari dalam bejana selain bejana emas atau perak. Air ini makruh dipakai untuk badan, tetapi tidak makruh untuk pakaian. Tata cara bersuci dari hadas dan najis. Hadas kecil bersuci dengan wudhu atau tayamum. Hadas besar bersuci dengan mandi. Selanjutnya bersuci dari najis. Yang pertama najis mukhafafah atau najis ringan. Najis mukhafafah disucikan dengan cara memercikkan air pada benda yang terkena najis. Contoh najis ini adalah air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun. Selanjutnya najis mutawasita atau najis sedang. Najis mutawasita disucikan dengan cara mengalirkan air dari atas benda yang terkena najis sehingga hilang zat, rasa, warna, dan baunya. Contoh najis ini adalah kotoran manusia, darah haid, minuman keras, dan lain sebagainya. Najis mughallazah atau najis berat. Najis mughallazah disucikan dengan cara membasuh benda yang terkena najis sebanyak 7 kali dan 1 kali dengan air tanah. Contohnya, terkena babi atau menyentuh babi dan terkena air liur anjing. Langkah-langkah penggunaan media audiovisual. Pertama, langkah persiapan guru, yaitu guru harus mempersiapkan unit pelajaran terlebih dahulu, kemudian baru pemilihan video yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang kedua, mempersiapkan kelas. Dalam hal ini, siswa terlebih dahulu dipersiapkan dengan menjelaskan maksud pembuatan video, menjelaskan secara ringkas isi video, menjelaskan bagian-bagian yang harus mendapat perhatian khusus waktu menonton video. Yang ketiga, langkah penyajian, berupa pemutaran video dengan memperhatikan kelengkapan alat yang akan digunakan. Misalnya pengeras suara, layar proyektor, dan tempat proyektor, serta guru harus memperhatikan intensitas cahaya ruangan. Yang keempat, aktivitas lanjutan,
yang berupa tanya jawab guna mengetahui sejauh mana kemampuan siswa terhadap materi yang disediakan, kemudian membuat karangan tentang apa yang telah ditonton. Media yang saya gunakan dalam pembuatan video adalah dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Aplikasi tersebut memiliki beberapa kelebihan, yaitu 1. Aplikasinya lebih mudah digunakan, 2. Fiturnya lebih lengkap untuk melakukan editing video, 3. Efek transisi terlihat profesional, 4. Memiliki filter warna dan fitur penyesuaian warna, dan lain-lain. Kekurangan dari KineMaster: 1. Terdapat watermark, kedua, kualitas video tidak Full HD, dan lain-lain. Metode yang saya gunakan ada metode ceramah, metode tanya jawab, metode demonstrasi, dan metode diskusi. Kelebihan media audiovisual: yang pertama, dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik perhatian siswa. Yang kedua, dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disajikan. Yang ketiga, menghemat waktu dan rekaman dapat diputar berulang-ulang. Yang keempat, keras lemah suara dapat diatur dan disesuaikan bila akan disisipi komentar yang akan didengar. Yang kelima, guru bisa mengatur di mana dia akan menghentikan gerakan gambar tersebut jika diperlukan, dan lain-lain. Alasan saya memilih media audiovisual: yang pertama, dapat diulang-ulang bila perlu untuk menambah kejelasan. Yang kedua, pesan yang disampaikannya cepat dan mudah diingat. Yang ketiga, mengembangkan pikiran dan pendapat para siswa. Yang keempat, dapat mengembangkan imajinasi. Yang kelima, memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan penjelasan yang lebih. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.